Video perseteruan antara keluarga TKW dengan tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara di salah satu hotel di Medan viral di media sosial. Keluarga menolak TKW tersebut diisolasi di rumah sakit khusus COVID-19. Video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan keluarga tenaga kerja wanita yang mencoba menghalangi Satgas COVID-19 saat akan membawa TKW ke rumah sakit khusus COVID-19. TKW yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebelumnya tengah menjalani karantina mandiri di Hotel Madani Medan, Sumatera Utara, usai dideportasi dari Malaysia. Satgas COVID-19 Sumatera Utara membenarkan TKW sedang menjalani karantina dan langsung dibawa tim Satgas ke Rumah Sakit GL Tobing untuk diisolasi. Ibu Lindawati ini suaminya orang sana, kebetulan dia dapat keterangan dari keluarga dia stres, dalam arti di sini dia sakit. Namun demikian, dari hasil PCR atau swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Ibu Lindawati ini terkena positif COVID-19. Saat ini kondisi pasien sudah semakin membaik dan masih mendapatkan perawatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Razia PPKM di Denpasar, Bali diwarnai adu mulut pedagang dan petugas. Pedagang tak terima dirazia walau terbukti menyalahi batas jam operasional selama PPKM. Cuma diginiin kayak apa nih saya? Ini saya pakai masker, Pak. Kesal karena warungnya dirazia petugas gabungan, seorang pedagang di Denpasar, Bali protes. Ia kecewa dengan aturan PPKM yang membatasi jam operasional hanya hingga pukul 9 malam. Ini saya sediain, saya pakai masker. Meski sempat terjadi adu mulut, petugas tak bergeming. Penertiban tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pemilik warung dan karyawan lantas menjalani tes cepat antigen untuk memastikan tidak ada penyebaran virus corona di tempat itu. Ya, belum melewati jam operasional karena ketentuan dari SE Gubernur adalah sampai jam 21.00. Tapi kami dapati mereka sampai melakukan kegiatan sampai pukul 22 tadi. Jadi otomatis tim kami langsung turun untuk menegur. Selain menegur pemilik warung, petugas juga mendapati sejumlah muda-mudi yang berkerumun sambil asik menikmati minuman keras. Mereka pun diberi teguran dan dibubarkan petugas. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi di kota-kota besar di Pulau Bali. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Tim pemburu COVID Kota Depok menggelar razia protokol kesehatan di sepanjang Jalan Margonda Raya. Mereka yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker langsung menjalani rapid test. Tim pemburu COVID bersama dengan tenaga medis menggelar razia di sepanjang Jalan Margonda yang menjadi pusat keramaian di Kota Depok. Warga Kota Depok dinilai Gubernur Jawa Barat tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Warga yang tidak mengenakan masker didata dan langsung menjalani rapid test. Tidak sedikit warga yang mencoba menghindar saat melihat petugas pemburu COVID-19. Sementara jumlah pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit di Kota Depok terus meningkat, seperti di Rumah Sakit Sentra Medika dan RSUD Kota Depok. Di RSUD Kota Depok tiap hari penambahan pasien antara 10 hingga 30%. Tambahan tempat tidur di ruang ICU khusus pasien COVID-19 masih belum mencukupi. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini Kota Depok masih zona merah atau berstatus tinggi penyebaran COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas, jumlah kasus meningkat hingga 300 orang per hari. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dadang Wihana, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Depok. Selamat siang, Pak Dadang. Selamat siang, Mbak Linda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, untuk jumlah peningkatan pasien COVID di Depok ini kan bisa mencapai 300 orang per hari. Lantas untuk ketersediaan ruang ICU di Kota Depok ini seperti apa, Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa bed okupansi rate-nya sampai saat ini untuk tempat tidur ICU itu sudah mencapai 91,25% dan untuk tempat tidur isolasi 87,38%. Tentunya ketersediaan tempat tidur ICU maupun isolasi di semua rumah sakit itu kita upayakan untuk melakukan penambahan. Dan alhamdulillah dari mulai 1 Januari hingga 22 Januari kemarin kita sudah bisa menambah untuk ICU lebih kurang 21 tempat tidur
dan untuk tempat isolasi lebih kurang 31 tempat tidur. Dan saat ini kami akan terus mengupayakan penambahan tempat tidur isolasi. Demikian pula kami sedang melakukan pendekatan dengan salah satu rumah sakit khusus untuk merawat pasien COVID untuk maternal neonatal. Jadi ada satu rumah sakit dengan kapasitas 28 tempat tidur. Kita akan orientasikan untuk pelayanan COVID untuk maternal neonatal atau untuk ibu dan anak, seperti itu. Baik, untuk kasus COVID-19 di Depok ini artinya tracing yang sudah dilakukan, apakah diketahui ini klaster penyumbangnya dari mana, Pak? Karena memang Depok ini sebagai juga kota penyangga ibu kota juga. Iya, betul. Klaster paling tinggi adalah dari klaster keluarga, dipengaruhi juga dari klaster perkantoran dan tempat kerja. Jadi kedua klaster ini saling berpengaruh satu sama lain. Namun demikian, kami coba melakukan upaya di hulunya dengan optimalisasi kampung siaga COVID dengan pengawasan yang diturunkan dari masing-masing kepala OPD. Jadi itu dari hulunya yang terus digesa, termasuk penegakan hukum dalam hal ini. Sebagaimana tadi disampaikan dalam informasi sebelumnya, ada tim pemburu COVID yang dilakukan oleh Polres dan tim Satpol PP melakukan razia terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan, seperti itu. Ya. Pak Dadang, pengawasan dan penindakan secara tegas ini sudah diterapkan. Lantas, kenapa masih belum efektif, Pak? Dan kenapa Depok untuk penambahan pasien COVID perharinya justru makin lama makin meningkat, Pak? Ya, penambahan kasus konfirmasi positif di Kota Depok ini pun sejalan dengan peningkatan kontak tracing kita dan juga swab PCR kita. Jadi kami menggesa terhadap mereka yang kontak erat dilakukan swab PCR oleh masing-masing puskesmas dan dilakukan pemeriksaan di Labkesda dan juga sebagian dikirim ke BPTK-LPP Kementerian Kesehatan. Nah, dari pemeriksaan yang saat ini dilakukan, karena kami fokus orientasinya adalah kepada mereka yang kontak erat maupun kepada mereka yang suspek. Rata-rata saat ini tingkat yang positifnya itu mencapai 40% dari setiap kontak erat yang dilakukan swab PCR. Dan sehubungan itu juga kalau dilihat dari positivity rate saat ini memang cukup tinggi. Dalam minggu ini positivity rate untuk Kota Depok mencapai 47%. Nah ini pun tidak lain, ini saling berpengaruh antara satu daerah dengan daerah lainnya. Okay. Kita lihat saat ini dalam suasana PPKM, pergerakan orang masih tinggi. Di antaranya ada di antara kantor-kantor, terutama kantor-kantor swasta, belum menerapkan misalnya 75% WFH. Sehingga pola pergerakan orang cukup tinggi, tingkat interaksi masyarakat juga sangat-sangat tinggi. Baik, dengan mungkin angka ini masih cukup membahayakan juga begitu untuk Kota Depok. Kemudian betul. Apa yang harus diperbaiki begitu kebijakan aktivitas masyarakat yang memang harus diperketat atau tracing atau seperti apa kebijakannya, Pak? Ya, untuk di hulu kita sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, terutama kita sudah melakukan surat edaran wali kota terkait dengan protokol kesehatan ketika kembali kerja. Lalu kita punya kampung siaga COVID, dan di hilirnya memang kita melakukan kontak tracing dengan tim kontak tracer hampir di setiap kecamatan dan kelurahan. Lalu untuk melakukan detect, kita melakukan tes secara masif terhadap kontak erat dan juga mereka yang suspek, sehingga kita bisa antisipasi. Memang saat ini Kota Depok cukup tinggi, dan ditambah lagi kita sedang menyelesaikan rekonsiliasi data antara Kota Depok dengan pusat dan juga Provinsi Jawa Barat. Sehingga tadi kalau dilihat dari positivity rate kita masih sangat-sangat tinggi. Tentunya dalam hal ini kegiatan-kegiatan di hulu itu harus dipengaruhi juga, kegiatan-kegiatan di hilir harus dipengaruhi juga oleh intervensi kegiatan di hulu. Makanya kami dalam hal ini selalu konsolidasi di tim Satgas Penanganan COVID oleh Bapak Wali Kota Depok untuk menggesa kegiatan-kegiatan memang untuk mengintervensi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang Wihana, juru bicara tim gugus COVID-19 Kota Depok atas informasinya.